Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang logika matematika. Semua materi tentang logika matematika ini sebenarnya ada di buku Erlangga. Pokoknya apapun yang saya kasih materi ke kalian itu sebenarnya sudah ada semua di buku Erlangga. Jadi kalau kalian mau lebih lengkapnya, kayak contoh soalnya yang banyak itu ada di buku Erlangga. Kalau di sini kan saya singkat kan, saya ringkas. Contoh soalnya juga saya cuma ambil paling satu aja gitu kan. Kalau mau lebih lengkapnya itu bisa kalian lihat di buku Erlangga. Ini sama persis, hanya saya ringkas aja gitu pembahasannya ya. Dan saya ambil yang inti-intinya aja, yang penting yang sering keluar di ujian, mau baik ujian nasional maupun ujian sekolah nanti gitu kan, yang sering keluar aja. Kalau lengkapnya ada di buku Erlangga kalian. Lanjut ya. Materi yang pertama tentang analogi konjungsi dan disjungsi pada rangkaian listrik. Analogi itu kayak pengandaian, jadi kayak penggunaan lah ya dalam kasus ini. Konjungsi dan disjungsi pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik sendiri kalau kalian masih ingat di SMP itu kan ada rangkaian seri, ada paralel ya. Seri itu kan yang lurus mendatar aja gitu kan. Kalau paralel yang atas bawah kayak gini gitu kan. Dalam rangkaian seri itu berlaku aturan konjungsi. Ya, jadi kalau misalnya kalian ketemu rangkaian listrik seri, P sama Q itu sekali lagi premisnya ya, atau dalam rangkaian listrik itu disebut saklarnya. Jadi kalau dia saklarnya tertutup, ini kan artinya tertutup, kalau ini terbuka ya. Kalau tertutup itu dimisalkan B, benar. Ya, kalau terbuka ini dimisalkan salah. Ini saya namain dulu ya. P sama Q ya. Jadi yang titik-titik ini menandakan adalah saklarnya. Dalam kasus logika matematika ini kita anggap aja saklarnya 2. Mau saklarnya ada 3, ada 4 itu sama aja ya intinya ya. Tapi ini kita anggap aja 2 dulu gitu kan. Jadi kalau rangkaiannya seri itu berlaku aturan konjungsi. Jadi ini kan P tertutup, maka kita misalkan tertutup itu adalah benar, nilai kebenarannya benar dan benar. Kan konjungsi kan, kalau rangkaian seri kan konjungsi, berarti benar dan benar, maka jawaban akhirnya itu adalah benar. Kalau yang rangkaian yang kedua ini dia terbuka, berarti salah, ya kan? Salah dan benar. Kenapa dan? Karena dia rangkaiannya seri. Tadi kalau rangkaian seri berlakunya aturan konjungsi. Salah dan benar, maka salah kan? Ingat lagi tabel kebenaran yang minggu lalu. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk rangkaian yang paralel ini kan yang kayak atas bawah gini kan. Masih ingat ya rangkaian listrik di SMP? Itu berlakunya aturan disjungsi. Disjungsi itu adalah yang pakai atau. Nih yang bentuknya seperti ini. Pelajaran minggu lalu ya. Sama, kalau tertutup dia bernilai benar, kalau terbuka bernilai salah. Berarti ini benar atau benar, maka nilai akhirnya adalah benar. Kalau ini salah atau benar, maka nilai akhirnya adalah benar. Sampai sini paham? Pemakaian konjungsi dan disjungsi pada rangkaian listrik. Kalau seri dia pakainya konjungsi dan gitu kan lambangnya seperti ini. Kalau paralel dia pakainya disjungsi atau gitu kan lambangnya seperti ini. Kalau saklarnya tertutup itu ditandai sama ya yang titik aja gitu kan tertutup. Itu artinya adalah arus listrik mengalir atau lampu bisa menyala, nilai kebenarannya adalah benar kalau dia tertutup. Kalau saklarnya terbuka, artinya arus listriknya terputus atau lampu mati dan nilai kebenarannya adalah salah. Seperti itu. Contoh penerapan soal ini, misalnya kalau di buku Erlangga kalian disuruh contoh-contohnya itu adalah membuat rangkaian listrik diubah ke dalam bentuk logika matematika. Kayak misalnya gini, buat susunan rangkaian listrik berikut, ini susunan rangkaian listriknya udah ada, dalam bentuk notasi, konjungsi maupun disjungsi. Notasi itu kan lambang ya, konjungsi berarti atau, konjungsi itu dan, berarti gini kan lambangnya, maupun disjungsi itu adalah atau, lambangnya seperti ini. Kita buat, ini ada rangkaian listrik dari sananya, dari soalnya. Ini berarti P, ya kan? P
karena dia seri kan, ini seri, maka P dan ini kita kurungin biar membuktikan dia dalam satu rangkaian ini. P dan, nah ini Q sama R kan kedudukannya seri ya. Kita kurungin lagi karena dia satu kesatuan ini, satu seri. Q dan R, karena dia seri ya. Atau, ya sama S paralel dong. Atau S, kurung tutup, ini udah selesai yang sebelah sini. Ini seri lagi, dan T. Sampai sini paham? Jadi kalau dia seri itu dan, ini P dan, ini kita kurungin biar lebih jelas. Nah dalam satu rangkaian ini ada yang seri, ada yang paralel kan. Yang seri kita kurungin juga karena dia ada dua saklar. Jadi kita kurungin biar jelas. Berarti Q dan R, atau karena sama S ini kedudukannya adalah paralel. Atau S, nah ini jadi satu kesatuan, kembali lagi ke seri, dan T. Paham ya? Ini kalau kalian suruh membuat notasi dalam bentuk konjungsi dan disjungsi aja dari satu rangkaian ini. Kalau misalnya ditanya nilai kebenarannya, ini sebenarnya nggak ada sih di contoh soal ditanya nilai kebenaran dari rangkaian listrik itu nggak ada, tapi ini saya tambahin aja biar kalian paham. Kalau ditanya dalam bentuk notasi konjungsi dan disjungsi, sampai sini aja. Ya. Tapi kalau ditanya nilai kebenarannya, kita lihat lagi. Ini kan saklarnya terbuka semua ya. Dalam contoh soal yang di buku juga semuanya contohnya tuh saklarnya terbuka semua. Kalau terbuka kan berarti dia salah nilai kebenarannya kan. Berarti P-nya salah dan kita kurungin Q-nya salah juga, R-nya salah juga, S-nya salah juga, T-nya salah juga karena mereka saklarnya terbuka semua. Berarti nilai kebenarannya salah semua. Salah dan kita selesain yang kurung dulu. Salah dan salah itu kan jadinya salah. Jadi ini S yang ini adalah hasil dari ini. Salah dan salah itu hasilnya salah. Ketemu sama atau salah. Dan salah. Paham ya? Jadi kita menentukan nilai kebenaran dari rangkaian listrik ini. Kita tentuin dulu masing-masing saklar ini nilai kebenarannya salah atau benar. Kalau terbuka kan salah semua ya. Terus kita kerjain yang dalam kurung. Salah dan salah itu salah. Ketemu sama atau salah. Dan di sini dan salah tetap. Jadi kayak matematika biasa yang dikerjain yang dalam kurung dulu. Berarti ini salah dan salah atau salah itu salah kan? Berarti ini adalah hasil dari ini. Salah atau salah itu adalah salah dan salah. Salah dan salah itu salah. Ketemu lagi dan salah lagi, ya kan? Ini hasil dari ini gitu kan. Salah dan salah maka nilai kebenaran akhirnya adalah salah. Sampai sini bisa dipahami. Tapi ini nggak ditanya sih, nilai kebenaran itu nggak ditanya. Di contoh soal di buku kalian juga nggak ada. Cuma hanya sekedar kalian paham aja. Dan ini kenapa salah semua ya karena saklarnya terbuka semua. Kalau terbuka kan nilai kebenarannya adalah salah. Nanti beda lagi kalau misalnya ada yang tertutup. Berarti misalnya yang R-nya tertutup berarti di sini benar. Nanti berarti salah dan benar. Itu nilai kebenarannya apa gitu kan. Paham ya? Selanjutnya tentang konvers, inverse dan kontraposisi dalam logika matematika. Konvers, inverse dan kontraposisi ini adalah bentuk perubahan yang hanya berlaku dalam kalimat majemuk implikasi. Masih ingat kan implikasi itu yang jika maka. Yang lambangnya tanda panah sekali aja. Bukan yang bolak-balik ya, hati-hati. Ini implikasi yang jika maka. Ditandai dengan lambang tanda panah. Jadi sekali lagi konvers, inverse dan kontraposisi hanya berlaku di perubahan implikasi. Konversnya gimana? Kalau awalnya dia P maka Q, jika P maka Q, konversnya itu jadi dibalik. Jika Q maka P. Ini aturan dari sananya. Kalau konvers itu dibalik. Kalau inverse nggak dibalik tapi dinegasiin. Ya jadi tadinya P maka Q jadi ingkaran P maka ingkaran Q. Itu kalau inverse. Kalau kontraposisi dibalik dan diingkarin. Jadi tadinya jika P maka Q jadi ingkaran Q maka ingkaran P. Paham ya? Ini kalau zaman dulu saya tuh harus dihafal.
Dan menghafalnya gampang ya, makanya membacanya itu dari converse, inverse, kontraposisi. Converse hanya dibalik, inverse hanya diingkarin, kontraposisi dibalik dan diingkarin. Itu, paham ya? Contohnya misalnya, dan sekali lagi converse, inverse, kontraposisi ini hanya berlaku di implikasi. Di konjungsi, di disjungsi, di biimplikasi ini nggak ada converse, inverse, kontraposisi. Hanya di implikasi aja, yang jika maka tadi ya, lambangnya tanda panah sekali. Contoh, jika 2 tambah 4 lebih besar dari 5, maka 5 merupakan bilangan prima. Ini implikasi kan, jika maka. Misalnya kalian disuruh menentukan converse, inverse, dan kontraposisinya. Converse, jadi ini yang sebagai P-nya kan ini kan, jika P maka Q kan, seperti itu. Berarti P-nya itu adalah 2 tambah 4 lebih besar dari 5, Q-nya itu adalah 5 merupakan bilangan prima. Karena jika maka itu hanya menunjukkan dia implikasi ya. Berarti converse-nya adalah converse, tadi dibalik ya, Q maka P. Berarti jika 5 merupakan bilangan prima, maka 2 tambah 4 lebih besar dari 5. Paham ya? Hati-hati melihat P sama Q-nya. Inverse. Inverse itu nggak dibalik tapi hanya diingkarin. Tiap P dan Q-nya dinegasiin. Berarti P-nya tadi 2 plus 4 lebih besar dari 5. Negasinya itu adalah 2 plus 4 kurang sama dengan 5. Masih ingat ya negasi, ingkaran, pertemuan sebelumnya. 5 merupakan bilangan prima, negasinya itu adalah 5 bukan merupakan bilangan prima. Nggak dibalik kan kalau inverse, hanya dinegasin aja. Berarti jika 2 tambah 4 kurang sama dengan 5, maka 5 bukan merupakan bilangan prima. Kontraposisi, itu dibalik dan diingkarin. Berarti Q duluan gitu ya. Dan diingkarin juga, jangan lupa. Ini rumus dari sananya. Jika 5 bukan merupakan bilangan prima, maka P-nya diingkarin juga ya. 2 plus 4 kurang sama dengan 5. Gampang ya, inverse, converse, kontraposisi. Hati-hati jangan kebalik P-nya dan jangan kebalik melihat ininya. Adalah tentang penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menarik kesimpulan. Pada dasarnya ini nggak perlu kalian hafal banget, kalian cukup tahu aja, karena nanti penerapannya itu bisa pakai logika, harus terpaku ke rumus ini gitu kan. Penarikan kesimpulan ini paling sering keluar soalnya ya, di ujian nasional ataupun nanti kalau misalnya kalian ujian TPA, tes potensi akademik di mau masuk PTN atau melamar kerja juga sering keluar untuk penarikan kesimpulan kayak gini. Ini hanya pakai logika aja sih sebenarnya. Tapi ya bentuk tipe-tipe dalam logika matematika ini ada tipenya yang pakai modus ponens, modus tollens, atau silogisme. Modus ponens itu cirinya adalah dia hanya 2 kalimat. Sekali lagi P sama Q itu kita misalkan kalimat gitu ya. Hanya 2 kalimat dan dia nggak ada ingkarannya. Kalau modus tollens itu ada ingkarannya. Ya. Kalau silogisme itu ada 3 kalimat. Ada P, Q, R gitu kan. Ada 3 kalimat tapi bentuknya tuh kayak 4 gini. Jadi 4 seperti ini. Paham ya maksud saya ya? Intinya seperti itu. Jadi kalau modus ponens, premis itu kita anggap aja kayak kalimat kan. Premis 1, jika P maka Q. Penarikan kesimpulan ini cuma bisa dilakukan kalau dia implikasi ya. Jika maka ya, kayak tadi implikasi gitu kan. Nggak bisa kalau dia konjungsi, disjungsi, atau biimplikasi. Hanya bisa implikasi. Sama kayak tadi converse, inverse, dan kontraposisi. Kalau misalnya contohnya seperti ini. Kalau modus ponens, dia jika P maka Q. Kemudian kalimat keduanya ada P doang. Konklusi itu kesimpulan ya. Jadi kayak tinggal seolah-olah dicoret aja yang sama. Jadi tinggal yang tersisa adalah Q. Sekali lagi P sama Q itu adalah nanti dalam bentuk kalimat gitu kan. Nah kalau modus tollens, premis 1-nya jika P maka Q, premis 2-nya adalah negasi dari Q, konklusinya sama, yang sama tinggal dicoret, Q-nya tinggal dicoret, maka yang tersisa adalah tinggal ingkarannya nggak dicoret kan, ingkaran dari P gitu kan.
Kalau silogisme ini ada 3 kalimat, yaitu P, Q, dan R, tapi bentuknya implikasi dua-duanya, bentuk premisnya implikasi dua-duanya. Misalnya premis 1, jika P maka Q, premis 2, jika Q maka R, maka konklusinya sama, tinggal dicoret aja yang sama. Q-nya dicoret, maka yang tersisa tinggal P maka R, seperti itu. Contohnya, misalnya seperti ini. Premis 1, jika saya sakit, maka saya ke dokter. Premis 2-nya, saya tidak ke dokter. Nah, ada kata tidak. Tidak itu kan artinya ingkaran ya. Berarti dia pasti modus tollens, ya kan? Yang ada ingkaran dan satu kalimat doang, tollens kan. Tinggal dicoret. Berarti saya ke dokternya sama saya ke dokter, coret, tapi masih ada tidaknya ya. Tidak dan sama ada saya sakitnya. Berarti konklusinya adalah saya tidak sakit. Itu kan, hati-hati dalam menyusun kalimatnya. Bukan tidak saya sakit ya, tapi saya tidak sakit. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jika hari ini hujan, maka udara dingin. Premis yang keduanya, jika udara dingin, maka saya pakai jaket. Berarti ini adalah silogisme. Karena ada 3 kalimat gitu kan. Sama, coret yang samanya, udara dingin sama udara dingin kan. Maka yang tersisa adalah jika hari ini hujan, maka saya pakai jaket. Seperti itu aja, nggak perlu dihafal gitu kan, tapi tinggal coret-coret aja kalimat yang sama. Hati-hati sama ingkaran ya. Kemudian contoh yang ketiga, jika saya giat belajar, maka saya lulus ujian. Premis keduanya, saya giat belajar. Berarti ini yang ponens ya, karena nggak ada ingkaran. Giat belajar, coret, maka yang tersisa hanya saya lulus ujian. Itu konklusinya atau kesimpulannya. Paham ya? Nah, kemudian di sini saya mau ada contoh tambahan. Karena kalau di zaman saya SMA dulu, soal ini tuh sering keluar juga. Ini hanya tentang melengkapi tabel dengan nilai kebenarannya. Artinya dengan B atau S, atau dengan benar atau salah gitu kan. Jadi soalnya di P sama Q-nya ini udah dikasih tahu dari sananya. Karena kalau P Q-nya nggak dikasih tahu ya nggak mungkin bisa dicari ininya. P Q-nya sudah dikasih tahu dari sananya. P-nya awalnya B, S, SB, kemudian Q-nya SB, SB. Ini bebas ya, mau sampai 8 baris, 9 baris bebas. Jadi awalnya P sama Q-nya nilai kebenarannya udah dikasih tahu. Terus soalnya itu adalah seperti ini, tentukan ingkaran P-nya, terus tentukan P atau Q dan ingkaran P-nya, kemudian tentukan P atau Q dan P maka Q gitu kan, tentukan nilai kebenarannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kan P Q-nya sudah ditentukan seperti ini, berarti ingkaran P-nya, hati-hati melihatnya ya, ini ingkaran P. Ingkaran itu kebalikan kan, tadinya P-nya benar, berarti ingkaran P-nya S. Tadinya P-nya S, berarti ingkaran P-nya B. Ini P-nya S, ingkarannya B, P-nya B, ingkarannya S. Hati-hati nih membacanya. Kemudian tentukan P atau Q dan ingkaran P. P atau Q dari baris pertama dulu gitu kan. P atau Q, benar atau salah? Kan benar. Dan ingkaran P dan salah. Benar dan salah, maka hasil akhirnya adalah salah. Paham kan? Jadi kalian tentukan dulu kesimpulan nilai kebenaran dari P atau Q, kemudian gabungkan dengan dan ingkaran P. Hasil akhirnya apa gitu kan. Yang baris kedua, P atau Q, salah atau benar? Itu benar. Salah atau benar, benar kan? Dan ingkaran P, ingkaran P-nya benar. Salah atau benar tadi benar dan benar, maka benar. Ya kan? Lihat lagi tabel kebenaran yang pertemuan sebelumnya. Kemudian yang baris ketiga, P atau Q, salah atau salah? Itu salah kan? Salah atau salah itu adalah salah, dan ingkaran P-nya benar dan benar, salah dan benar itu adalah salah. Kemudian ini P atau Q untuk yang baris keempat, benar atau benar, kan benar, dan ingkaran P-nya salah. Benar dan salah, maka hasil akhirnya adalah salah. Paham ya? Dan selanjutnya untuk yang kolom ke-5 ini,
P atau Q, masih sama tadi, P atau Q, benar atau salah, kan itu benar. Dan P, hati-hati ini balik ke P, bukan lingkaran P. Dan B, benar dan benar, itu benar kan. Maka Q, S gitu kan, berarti ini B, maka S itu hasilnya adalah salah. Paham kan? Jadi nanti membuat ini kan nggak bisa langsung tulis SB aja gitu kan. Kalian harus pakai coret-coretan kayak gini gitu kan untuk tentukan per barisnya. Nanti boleh kalian buat coret-coretan gitu kan. Sehingga yang ditulis di kolom hanya hasil akhirnya aja. Yang baris kedua, P atau Q, salah atau benar. Itu benar kan? Benar dan P, benar dan salah itu salah. Maka Q, maka benar, salah maka benar, itu benar. Paham kan ya, bisa fokus ke sini kan, hati-hati. Jadi logika matematika tuh intinya kalian harus fokus dan teliti. Cuma menentukan ini BS-nya aja gitu kan, tapi agak repot seperti itu. Yang baris ketiga, P atau Q, salah atau salah, salah. Dan P, salah atau salah tadi salah, dan P dan salah berarti salah. Maka Q, maka salah, salah maka salah, maka benar gitu kan. Paham ya maksudnya ya. Jadi tadi kalau bingung dicoret-coretan aja. Coba yang baris keempat, P atau Q, benar atau benar, itu kan benar. Dan P dan benar, maka Q-nya itu adalah benar kan. Ini baris keempat ya. Benar dan benar, benar. Maka B, benar dan benar, maka B tadi, maka hasil akhirnya adalah benar. Seperti itu. Paham ya?